Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 1, Product and Operation Analysis, yang beranggotakan saya, Arum Sari, kemudian Mas Rifki, Mas Reza, Mbak Kamelia, dan Mas Sohin. Di sini kami akan melakukan presentasi terkait eh, materi laboratorium yang sudah kami lakukan. Baik, saya persilahkan kepada Mas Reza untuk melanjutkan presentasi modul 1 dan 2. Oke, baik. Untuk agenda presentasi kita itu ada 8. Ini saya akan mulai dari forecasting yang dilakukan dengan agregat planning. Nah, untuk kelompok satu itu sendiri di garis bawahi terkait dengan study case yellow bike sales. Nah, dari berdasarkan uh, data penjualan La Familia Bike dapat dilakukan perhitungan forecast dengan 4 metode. Di sini kami menggunakan 4 metode yaitu time series decomposition, moving average, false method dan juga winter method. Terus dari 4 metode itu kami coba memperhitungkan metode mana yang bakalan paling optimal terkait data penjualan La Familia Bike di Yellow Bike. Nah, dari hasil perhitungan kami untuk fair cost conclusion itu dari 4 metode tersebut yang paling menemukan pola tren dan musiman itu yang paling rendah ada di metode time series decomposition atau TSD dengan MAP, MAD, dan MSE-nya yang paling rendah. Nah, metode time series decomposition ini merupakan metode forecasting yang terbaik karena menghasilkan nilai error paling kecil dan juga dari semua ukuran evaluasi. Dengan demikian, untuk Yellow Bike La Familia, TSD memiliki akurasi tertinggi dan paling andal untuk memprediksi data dan tren pola musiman ke depannya. Nah, kemudian masuk ke modul yang kedua terkait agregat planning, di mana studi case-nya itu berdasarkan dari data agregat planningnya, kami di sini melakukan perhitungan dengan 4 metode. Yang pertama itu zero inventory plan, yang kedua itu constant workforce plan, yang ketiga overtime plus loss of sales, dan yang terakhir pada overtime plus subcontract. Nah, dari data study case itu kami coba perhitungkan dan dari hasil dan bahasan kami, untuk agregat cost yang termurah dari 4 metode tersebut yaitu terdapat di metode Zero Inventory Plan, di mana analisa kami setelah hasil forecasting diperoleh, nah, di tujuan dari agregat planning ini untuk menyeimbangkan kapasitas produksi dengan permintaan pasar dalam periode ke depannya supaya lebih efisien. Nah, dari hasil tersebut, zero inventory plan yang dihasilkan total yang paling rendah, sekitar 140 miliar. Nah, strategi ini sangat efisien karena menyesuaikan produk langsung dengan permintaan, sehingga hampir tidak ada biaya penyimpanan atau kelebihan stok ke depannya. Nah, mungkin untuk model 3 bisa dilanjutkan oleh Mbak Arum. Ya, baik. Selanjutnya adalah modul 3. Di sini kami melakukan perhitungan dengan 4 metode berdasarkan data agregat planning, yaitu Zero Inventory Plan, Constant Workforce Plan, Overtime, plus Loss of Sales, Overtime plus Subcontract. Nah, di sini ada beberapa tabel yang mendukung proses perhitungan dari data agregat planning. Next. Nah, di sini terdapat tabel bill of material dan beberapa keterangan level, kode, juga description dari proses produksinya. Kemudian juga ada assembly chart yang sudah digambarkan berdasarkan dari table bill of materials. Next. Oke, jadi proses perakitan La Familia Bike itu terdiri dari yang pertama 4 assembly utama, kemudian 3 sub-assembly, 4 sub-assembly, dan 11 komponen pendukung. Nah, struktur ini menunjukkan bagaimana setiap bagian saling terhubung hingga terbentuk produk akhir secara lengkap. Yang mana dari hasil perhitungan ini dapat ditarik kesimpulan yang pertama, proses perakitan dilakukan secara berjenjang mulai dari sub-assembly hingga menjadi produk akhir. Yang kedua, produk structure menunjukkan urutan komponen dari tingkat tertinggi atau yang kita sebut dengan produk jadi hingga komponen dasar. Kemudian yang ketiga, bill of material menggambarkan urutan dan jumlah setiap komponen secara rinci sehingga membantu pengendalian material dan efisiensi dari proses produksi itu sendiri. Kemudian yang terakhir, secara keseluruhan sistem perakitan ini memastikan efisiensi, keteraturan,
dan ketepatan dalam pembuatan La Familia baik. Baik, selanjutnya mode 4 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih waktunya. Pada slide ini kita dapat melihat hasil penyusunan Master Production Schedule atau MPS. Tujuan dari PES ini adalah untuk menentukan jumlah produk yang harus diproduksi pada setiap periode agar mampu memenuhi permintaan pelanggan dan menjaga tingkat persediaan yang optimal. Berdasarkan pada data tabel, terdapat beberapa parameter penting. Yang pertama, lead time. Lead time tersebut satu periode, artinya waktu tunggu produksi dalam 1 bulan. On hand atau persediaan awal sebesar 500 unit, safety stock sebesar 8.750 unit, yaitu jumlah minimum yang harus tersedia agar tidak terjadi stock out. Demand time ditetapkan 4 periode dan planning time 8 periode untuk membedakan waktu permintaan yang masih bisa diubah dan waktu yang sudah tidak fleksibel. Kemudian pada bagian bawah terdapat tabel data per bulan mulai dari Januari hingga Desember. Terdapat 3 komponen utama, yaitu forecast atau perkiraan permintaan, customer order atau pesanan aktual pelanggan, dan master schedule atau perencanaan produksi yang disusun. Kita juga dapat melihat project available balance atau availability to promise, yaitu yang membantu dalam menentukan kapasitas produksi serta ketersediaan produk untuk pesanan baru. Dari hasil perhitungan MPS, produksi disesuaikan setiap bulan agar stok tetap aman di atas level safety stock, namun tetap efisien. Next. Selanjutnya, berikut adalah menampilkan beberapa metode peramalan yang digunakan untuk memprediksi permintaan produk. Peramalan ini menjadi dasar penyusunan MPS pada slide sebelumnya, karena hasil forecast menentukan seberapa banyak produk yang perlu diproduksi tiap bulan. Berdasarkan metode yang umum digunakan antara lain Nababrok, yaitu metode yang paling sederhana dengan menggunakan data periode sebelumnya sebagai perkiraan untuk periode berikutnya. Moving average, yaitu baik sederhana maupun bertimbang, digunakan untuk menetapkan fluktuasi atau permintaan. Exponential smoothing, yaitu metode pemulusan yang memberikan bobot lebih besar pada data terbaru. Bisa digunakan versi sederhana, bug atau winter. Selanjutnya, linear regression atau model klausul yang memprediksi permintaan berdasarkan hubungan dengan variabel lain seperti tren waktu dan faktor eksternal. Selain metode juga terdapat ukuran untuk mengukur akurasi hasil peramalan, yaitu MID, mean absolute deviation, untuk melihat rata kesalahan absolut, atau MSE, mean square error, untuk menghitung rata-rata kesalahan kuadrat, MIPI, mean absolute persentase error, yang menunjukkan kesalahan dalam persentase, serta tracking signal atau TS yang digunakan untuk memeriksa apakah hasil peramalan cenderung bias. Dengan memahami metode dan ukuran akurasi, kita dapat memilih model peramalan yang paling sesuai dan menghasilkan MPS yang lebih realistis dan efektif. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Selanjutnya untuk MRP ini digunakan untuk menentukan kapan dan berapa lama banyak komponen brake itu perlu diproduksi. Nah, di sini untuk contoh MRP brake, ini dipesan untuk kebutuhan produksi sepeda agar terpenuhi tepat waktu. Nah, komponen ini berada pada level 6 dalam struktur produk dengan safety stock sebesar 252 unit, lot size 70 unit, dan lead time 3 periode. Oke, selanjutnya materi tentang lot sizing. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pengaruh kepastian permintaan dalam perhitungan kebijakan pengadaan ulang. Untuk metode lot sizing, dengan membandingkan total dari berbagai teknik lot sizing. Ada 4 metode yang dipakai, yaitu Silver Metal Heuristic, Least Unit Cost, Per Period Balancing, dan Wagner-Wittin Method. Nah, Silver Mill Heuristic menghitung rata-rata biaya per periode untuk menghitung kapan harus melakukan pemesanan ulang dan berhenti saat biaya mulai meningkat. Lalu untuk Least Unit Cost, itu membagi total biaya dengan jumlah unit permintaan, yang mana metode ini fokus untuk meminimalkan biaya per unit permintaan. Lalu per period balancing itu untuk menyeimbangkan biaya penyimpanan dan biaya pemesanan
dengan memilih jumlah periode yang total biayanya penyimpanannya mendekati biaya pemesanan. Ini cocok digunakan untuk ketika ada periode tanpa permintaan. Lalu, Wagner-Wittin itu mencari kombinasi pemesanan dengan total biaya paling rendah. Metode ini mengevaluasi semua kemungkinan secara menyeluruh untuk menghasilkan hasil yang optimal. Hasil perhitungan lot sizing dengan menggunakan 4 metode menunjukkan bahwa hasil total cost memiliki hasil yang sama, yaitu total cost memiliki nilai yang sama karena tidak adanya penggabungan sehingga tidak dilakukan penggabungan pada order horizon. Lalu metode Wagner-Wittin merupakan metode yang paling optimal karena pada metode ini seluruh kemungkinan biaya dapat dilihat secara langsung dan memungkinkan perusahaan untuk menentukan kuantitas pemesanan yang optimal pada setiap periode. Ke inventory control subject to know demand ya. Jadi fungsinya untuk menentukan jumlah pemesanan dan produksi yang optimal guna menekan biaya persediaan dan produksi. Lalu mengestimasi kebutuhan kartu Kanban serta batas maksimum persediaan, menyusun jadwal mesin yang efisien dan merancang jadwal kerja agar beban kerja lebih seimbang dan produktif. Nah, di sini untuk data yang digunakan adalah Kanban, operation schedule untuk CDS algorithm, lalu operator needed untuk operation schedule, dan La Familia capabilities-nya. Nah, dari sini kita menganalisa jumlah kartu Kanban terkecil yang dimiliki oleh komponen saddle dan juga assembly 1 dengan perolehan 2 kartu dan 1 kartu, di mana untuk maksimum inventory-nya itu sebanyak 79 dan 53 unit. Sedangkan untuk komponen dengan kartu Kanban terbesar yaitu komponen sub-assembly 2 sebesar 11 kartu Kanban dengan maksimum inventory sebanyak 264 unit. Untuk selanjutnya adalah data CDS algorithm. Nah, untuk penjadwalan produksi yang dilakukan pada 4 mesin, yaitu mesin lathe, milling, dan drilling, dan CNC, penjadwalan dilakukan berdasarkan urutan data asli tanpa optimasi. Nah, setelah diterapkan algoritma CDS, urutan pekerjaan itu diubah untuk mengurangi max span. Hasilnya menunjukkan penyusunan jadwal lebih teratur, meskipun secara waktu itu masih dipengaruhi oleh mesin CNC. Iterasi selanjutnya itu tidak menghasilkan perubahan, menandakan optimasi telah stabil. Untuk efisiensi lebih lanjut, itu fokus perlu diarahkan pada peningkatan kinerja mesin CNC. Metode operation scheduling ini, hasil analisis menunjukkan bahwa kebutuhan tenaga kerja harian bervariasi. Tertinggi pada Selasa dan Jumat yaitu berjumlah 65 orang dan terendah pada hari Rabu di angka 55 orang. Distribusi karyawan ini memastikan setiap hari terpenuhi kebutuhan minimal tanpa kekurangan, mendistribusikan beban kerja secara seimbang dan meminimalkan jumlah tenaga kerja secara efisien. Model ini juga membantu perusahaan menekan biaya tenaga kerja, menjaga produktivitas, dan menciptakan jadwal kerja yang berkelanjutan. Berikutnya, La Familia Capabilities. Pada La Familia Bike ini mampu memproduksi 19 unit per hari secara berurutan dan 480 unit per hari secara paralel. Dengan waktu proses 25 menit per unit, masih terdapat idle time mesin 68 menit per hari, terutama pada mesin CNC sebagai bottleneck. Penjadwalan dengan algoritma CDS memberikan urutan kerja yang lebih efisien, namun belum mengurangi total waktu produksi secara signifikan. Sistem Kanban berbasis pool system juga membantu pengendalian inventory yang presisi. Kebutuhan operator bervariasi 55-65 orang ini diatasi dengan penjadwalan kerja yang bergilir dan dioptimalkan. Sistem produksi sudah terintegrasi dengan baik meskipun masih ada peluang peningkatan efisiensi. Berikut saya serahkan kepada Mbak Arum lagi. Ya, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan semua yang sudah menjelaskan poin-poin dari modul 1 sampai dengan modul 8 untuk mata kuliah Lab POA. Kami dari tim 1 mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Sekian penjelasan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.